Sekarang kita memasuki pada bab tentang 3 jenis Buddha. Nah, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang jenis-jenis Buddha ini, kalau kita merujuk pada kitab awal ya, di kitab Pali, di Tipitaka Pali, kita dapat menjumpainya di dalam Anguttara Nikaya. Tapi di sana hanya disebutkan mengenai 2 jenis Buddha. Sementara di sini, dengan merujuk pada kitab belakangan, adalah mengenai 3 jenis Buddha. Tetapi kalau dalam penjelasan yang ada di dalam Tipitaka, itu ada 2 jenis Buddha. Dikatakan di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan, Dwe me bhikkhave Buddha, katame dwe, tatagato arhang sama sambuddha ca, pacceka Buddha ca. Wahai para bhikkhu, terdapat 2 jenis Buddha. Yang pertama adalah Sang Tathagata, yang maha suci, yang maha sempurna. Yang kedua adalah Pacceka Buddha. Jadi kalau merujuk penjelasan pada kitab awal di Tipitaka, biasanya penjelasan mengenai jenis-jenis Buddha ini dijabarkan hanya mengenai 2 jenis, yaitu Sama Sambuddha dan juga Pacceka Buddha. Tetapi kalau kita belajar dengan mengambil referensi lain, barangkali di kitab-kitab ulasan atau kitab Atthakatha, biasanya kita menyebutkan ada 3 jenis Buddha, yaitu Sama Sambuddha, Pacceka Buddha, dan juga Sawaka Buddha. Apakah itu yang disebut sebagai Sama Sambuddha? Nah, Sama Sambuddha di sini adalah salah satu jenis Buddha yang umum kita pahami. Karena memang kita sebagai umat Buddha ini kan berlindung kepada Buddha. Dan guru junjungan kita juga adalah Sang Buddha, yakni adalah Sama Sambuddha. Makanya kita biasa memberikan penghormatan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nah, di sana ada istilah Sama Sambuddha. Nah, Sama Sambuddha di sini adalah Sama Sambuddha atau seorang Buddha yang mencapai tingkat kebudaan, mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Beliau ini mencapai kebudaan, mencapai bodhi, dapat menjadi seorang Buddha itu karena usahanya sendiri. Meskipun dalam riwayat hidup Buddha Gautama kita belajar bahwasanya Sang Buddha Gautama ketika beliau masih menjadi petapa, beliau berguru pada Alarkalama dan juga Uddakaramaputra. 2 jenis guru ini bukan guru yang mengantarkan atau yang mengajarkan ajaran untuk tercapainya pembebasan sejati, untuk mencapai kebudaan. Bukanlah guru untuk mencapai kebudaan. Maka dari itu Sang Buddha mencapai kebudaan karena usahanya sendiri. Jadi Sang Buddha itu bukan titisan, bukan mendapatkan wahyu, bukan juga mendapatkan bisikan dari para dewa. Bahkan Sang Buddha sendiri adalah guru para dewa dan manusia. Sata Dewa Manusana. Itu artinya Sang Buddha itu lebih tinggi daripada para dewa. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan, oh Sang Buddha itu adalah titisan dewa ini. Atau Sang Buddha mendapatkan pencerahan itu karena dapat bisikan dari dewa ini. Tidaklah benar. Karena Sang Buddha sama Sang Buddha adalah jenis Buddha yang mencapai kebudaan, mencapai pencerahan sempurna karena usahanya sendiri. Nah, cirinya adalah beliau mencapai kebudaan dengan perjuangannya sendiri. Ya tentu saja dengan proses yang sangat panjang sekali. Dari penyempurnaan parami, yang tak lain kalau kita mengenal Buddha Gautama itu ya 4 asangkaya kapa dan 100.000 kapa. Tentu sangat lama sekali beliau menyempurnakan parami itu. 10 parami seperti halnya yang kita bahas sebelumnya. Yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang sekalian, pembahasan mengenai Sama Sambuddha ini sangat penting sekali karena memang kita ya sebagai umat Buddha ini berlindung kepada Sang Buddha, tak lain adalah Sama Sambuddha. Sama Sambuddha ini juga mempunyai karakteristik yang lain. Beliau ini mampu mengajarkan ajarannya kepada makhluk lain. Jadi setelah Sang Buddha mendapatkan pencerahan, memahami kebenaran sejati, beliau punya kemampuan yang luar biasa untuk membabarkan ajarannya. Maka Sang Buddha ini luar biasa sekali. Bukan makhluk biasa-biasa, tapi luar biasa. Selain bisa menemukan ajaran yang mulia itu,
beliau juga mampu mengajarkan dhamma yang luar biasa. Bahkan dikatakan, Sodhamang deseti adi kalyanang, majje kalyanang, pariyosana kalyanang, satang sabyan janang kewala paripunang parisudang, brahmacaryang pakaseti. Beliau membabarkan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan juga indah pada akhirnya. Menunjukkan jalan kehidupan suci yang sempurna, yang bersih, tidak ternodai. Jadi Sang Buddha atau sama Sang Buddha ini punya kemampuan untuk mengajarkan ajarannya kepada makhluk lain. Dan apa yang diajar, orang-orang yang mendengarkan ajaran beliau itu juga bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian menjadi seorang arahat. Yang tak lain mencapai nibbana, tujuan akhir umat Buddha. Dan pencapaian nibbana itu juga sama yang dicapai oleh sama Sang Buddha. Jadi nibbana yang dicapai oleh sama Sang Buddha dan juga nibbana yang dicapai oleh para arahanta adalah nibbana yang sama, tidaklah berbeda. Hanya saja pencapaian sama Sang Buddha membutuhkan waktu yang sangat lama sekali karena harus memenuhi 10 parami yang tidak mudah. Dari kehidupan harus memenuhi paraminya. Nah, sementara orang yang mendengarkan ajaran sama Sang Buddha itu juga bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Makanya luar biasa sekali Sang Buddha punya kemampuan ini. Nah, kemudian jenis Buddha yang kedua adalah Pacceka Buddha. Pacceka Buddha ini biasanya juga disebut sebagai Buddha yang diam atau Buddha yang mandiri. Ya, meskipun Pacceka Buddha ini bisa mencapai kebudayaan dengan usahanya sendiri, tetapi beliau ini tidak mampu mengajarkan ajarannya kepada orang lain. Sekalipun beliau mampu mengajarkan ajarannya pada orang lain itu tidak mampu memahami apa yang diajarkannya. Sehingga mereka tidak bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Maka dari itu munculnya Pacceka Buddha ini adalah setelah masa kehidupan, setelah sama Sang Buddha itu benar-benar tidak ada, setelah ajaran sama Sang Buddha itu benar-benar dilupakan. Di sanalah ada sosok Pacceka Buddha. Nah, Pacceka Buddha ini adalah Buddha yang mandiri, Buddha yang diam. Yang dalam arti beliau itu mungkin bisa mencapai kesucian itu karena usahanya sendiri. Yang dalam arti di sini adalah mungkin dulunya adalah seorang petapa, begitu. Petapa kemudian dia mengambil jalan menjalani kehidupan sebagai petapa, melatih meditasi yang keras, kemudian bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan sendiri. Akhirnya beliau ini bisa menemukan pembebasan yang sejati, bisa mencapai nibbana. Tetapi sebagai Pacceka Buddha. Nah, menjadi Pacceka Buddha ini juga ternyata tidak mudah, karena juga harus memenuhi parami. Tetapi munculnya Pacceka Buddha ini adalah di zaman ketika orang-orang biasanya sudah tidak memiliki moralitas yang baik. Orang-orang sudah melupakan ajaran sama Sang Buddha. Sementara orang-orang yang merasa muak dengan kehidupan itu mencari jalan keluar, mungkin ke hutan menjadi petapa, dan di sanalah ia bisa menjadi Pacceka Buddha. Dan apa yang dicapai oleh Pacceka Buddha ini juga sama-sama nibbana. Hanya saja seorang Pacceka Buddha ini tidak mampu mengajarkan ajarannya kepada orang lain. Dan orang yang diajarkan tidak mampu merealisasi nibbana. Karena barangkali karena Pacceka Buddha ini tinggal di zaman di mana orang-orang sudah tidak bermoral, ketika kemoralan itu diajarkan, ketika kebenaran mulai diajarkan, orang-orang tidak mampu memahami. Mungkin akan dianggap bodoh lah, akan dianggap apalah. Maka dari itu, Pacceka Buddha ini tidak mampu mengajarkan ajarannya kepada orang lain. Sesungguhnya beliau itu punya kemampuan untuk mengajar. Punya kemampuan. Tetapi apa yang beliau ajar bukan ajaran-ajaran yang paramata. Yang dalam arti ajaran-ajaran yang biasa begitu. Itu pun orang-orang yang mendengar juga tidak mampu mencapai kesucian. Nah, kemudian jenis Buddha yang ketiga, itu adalah Sawaka Buddha. Nah, meskipun istilah Sawaka Buddha ini adalah muncul belakangan, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pada awalnya hanya sama Sang Buddha dan Pacceka Buddha. Tapi belakangan ada istilah lain yang disebut sebagai Sawaka Buddha.
Sawaka Buddha ini tak lain adalah siswa Sang Buddha. Sawaka artinya adalah siswa, Buddha artinya adalah Buddha. Jadi Sawaka Buddha adalah siswa Sang Buddha. Nah, Sawaka Buddha ini bisa mencapai tingkat kesucian, bisa merealisasi nibbana, bisa mencapai pembebasan yang sejati berkat bantuan dari Sama Sang Buddha. Jadi para arhanta, orang-orang yang mencapai kesucian setelah mendengarkan ajaran Sama Sang Buddha, disebut sebagai Sawaka Buddha. Maka Bante Ananda, Bante Sariputta, Moggallana, Bante Anuruddha, dan bante-bante lain yang mencapai tingkat arahanta, bisa mencapai tingkat kesucian arahanta ini adalah adalah Sawaka Buddha, yang artinya adalah siswa-siswa Buddha yang mencapai tingkat-tingkat kesucian arahanta. Nah, beliau-beliau ini adalah murid-murid dari Sama Sang Buddha, murid-murid dari Buddha Gautama misalnya. Bisa mencapai kesucian berkat mendengar ajaran dari Buddha Gautama. Dan beliau punya kemampuan juga untuk mengajarkan ajarannya yang telah beliau dengar kepada orang lain. Beliau punya kemampuan untuk mengajarkan apa yang didengar kepada orang lain. Salah satu kasus yang sering kita jumpai di kitab suci adalah Bante Sariputta. Bante Sariputta itu dapat memberikan beberapa khotbah juga di dalam Sutta Pitaka itu kepada para biku yang lain. Nah, orang yang mendengar bisa juga mencapai kesucian. Bisa menjadi seorang arahanta juga. Maka dari itu, Sawaka Buddha atau siswa Buddha yang mencapai tingkat kesucian ini adalah siswa-siswa beliau yang mampu mencapai tingkat kesucian berkat mendengar dan juga melaksanakan ajaran dari Sama Sang Buddha. Dan beliau juga punya kemampuan untuk mengajar, dan orang yang diajar, orang yang mendengarkan ajarannya juga bisa mencapai tingkat kesucian sama dengan dirinya. Nah, itulah mengenai 3 jenis Buddha. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan mengenai 3 jenis Buddha ini kepada anak-anak sekalian, bahwa di dalam agama Buddha ada 3 jenis Buddha. Meskipun pada awalnya kita menjumpai hanya 2 jenis Buddha, Sama Sang Buddha, Pacceka Buddha. Tapi belakangan kita mengenal ada 3 jenis Buddha, yaitu Sama Sang Buddha, Pacceka Buddha, dan Sawaka Buddha. Pemahaman ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, karena memang ini adalah kebutuhan kita sebagai umat Buddha. Maka penting untuk mempelajari jenis-jenis Buddha ini.